Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Retno Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar isi ruang lingkup materi, tingkat kompetensi pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pertama-tama, kita akan mempelajari tentang pengertian standar isi ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi. Dari perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan ditetapkan bahwa standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi sendiri dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang. Selanjutnya yakni jenis-jenis pendidikan di Indonesia. Ada 3 jenis pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal ini seperti SD, SMP, dan SMA. Yang kedua, pendidikan informal. Pendidikan informal ini misalnya budi pekerti, agama, etika, moral, dan lain-lain. Yang ketiga, pendidikan non-formal, misalnya kejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket C, yang sesuai dengan pendidikan formal. Nah, sekarang kita bahas mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi pada setiap jenjang. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang jenjang di SD atau MI, tingkat sekolah dasar. Di sini saya memakai materi SKI kelas 4 MI. Nah, contoh ruang lingkup materi SKI kelas 4 MI adalah pelajaran dakwah Nabi Muhammad meliputi masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW, tentang Nabi Muhammad dalam berdakwah dan ketabahan juga keteladanan Nabi Muhammad yang perlu kita teladani. Di sini saya hanya ambil satu bab saja ya. Jadi ini pembahasan saya buat sesingkat mungkin. Nah, tingkat kompetensinya yaitu ada 4. Yang pertama, kompetensi inti atau sikap spiritual, yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Karena hal ini sangat wajib bagi setiap muslim. Yang kedua, kompetensi inti sikap sosial. Nah, diharapkan di ruang lingkup materi SKI ini tingkat kompetensinya adalah memiliki sikap sosial, jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, kompetensi inti pengetahuan. Dari materi tersebut, diharapkan siswa dapat memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar. Yang terakhir, kompetensi inti keterampilan. Siswa dapat kreatif, produktif, kritis, dan mandiri, serta kolaboratif juga komunikatif. Selanjutnya, kita melangkah lebih jauh lagi ya. Ruang lingkup materi ke jenjang sekolah menengah pertama atau bisa dibilang SMP atau MTS. Nah, di sini saya menggunakan materi SKI lagi kelas 7 semester ganjil. Ruang lingkup materinya adalah kondisi kepercayaan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Arab sebelum Islam serta dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, tingkat kompetensinya sama, ada 4. Yang pertama yaitu sikap spiritual, sama ya seperti tadi, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama Islam yang dianutnya. Setelah itu, sikap sosial di sini jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab. Setelah itu,
Kompetensi inti pengetahuan yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat menengah. Yang terakhir, kompetensi inti keterampilan diarahkan siswa kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis. Yang terakhir, dari jenjang SMA atau MA. Di sini saya pakai materi lagi dari SKI kelas 10 MA. Di sini saya ambil bab yang dakwah Nabi Muhammad. Nah, ruang lingkupnya yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah meliputi sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam, substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Tingkat kompetensinya yaitu yang pertama sikap inti dan kompetensi inti sikap spiritual, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kedua, sikap sosial, jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab. Ketiga, kompetensi inti pengetahuan, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat tinggi. Yang terakhir, kompetensi inti atau keterampilan, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Sekian penjabaran dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam santun dan hormat, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.